Seperti judulnya, jadi kita akan bahas tentang pemurnian dan identifikasi virus. Pemurnian partikel virus. Virus murni untuk studi mengenai sifat dan biologi molekuler virus. Ya, jadi fungsinya untuk kita memurnikan partikel virus itu untuk kita studi tentang molekuler dari virus itu sendiri. Materi awal kan dia mengandung media kultur jaringan. Sekali lagi virus kan dia parasit ya, jadi kita butuh sel untuk mengembangkan virus itu sendiri. Kemudian bisa kalau dari sampelnya dari cairan manusia, dia berasal dari cairan tubuh atau sel terinfeksi. Prosedur pemurnian virus seperti apa? Yang pertama pemekatan, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga tambahan. Ya ini berupa sifat kimiawi permukaan virus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama pemekatan. Diendapkan dengan amonium sulfat, etanol, polyethylene glikol dengan ultrafugasi. Gitu ya. Jadi kita masukkan ke tabung untuk sentrifugasi, kita tambahkan amonium sulfat, tambahkan etanol, tambahkan polyethylene glikol. Hemagglutiniasi untuk pemekatan ortomoxivirus. Ini biasanya untuk yang virus influenza. Kemudian sentrifugasi. Pemisahan dengan materi penjamu melalui sentrifugasi diferensial bisa pakai kromatografi kolom dan elektroforesis gitu ya. Karena sel tadi kan dia ada sel inangnya yang harus kita pisahkan. Jadi yang kita dapatkan itu virusnya. Jadi harus disentrifugasi di mana nanti yang terendap itu selnya, sedangkan yang supernatanya bagian atas itu merupakan virusnya gitu ya. Sentrifugasi zona laju, virus dipekatkan dan dioleskan dengan sukrosa atau gliserol. Virus akan mengendap membentuk pita dengan laju yang ditentukan oleh ukuran dan berat partikel virus. Ini pakai zona laju ya, kromatografi atau elektroforesis. Sentrifugasi berkecepatan tinggi dalam cesium klorida, kalium tatrat, dan sukrosa. Kalau sentrifugasi kita pakai kecepatan tinggi, makanya sebutnya kan ultrafugasi. Kita tambahkan cesium klorida, kalium tatrat. Materi gradien dipilih yang tidak toksik pada virus. Kan kita tujuannya itu untuk memurnikan virus, jangan sampai malah merusak si virus itu sendiri. Pada kromatografi kolom, virus diikatkan dengan dietil minoetil atau fosfoselulosa, kemudian dielusi dengan pengubahan pH atau konsentrasi garam. Virus okosahedral lebih mudah dimurnikan dibandingkan virus berselubung. Ya, virus selubung itu ada envelope-nya kan dari lemak. Jadi kalau kita pakai pelarut organik malah dia virusnya bisa rusak kan gitu. Jadi yang icosahedral itu yang tidak ada envelope-nya itu lebih mudah untuk dimurnikan. Sangat sulit untuk mencapai kemurnian karena virus cenderung menyerap ke partikel dan ikut terpurifikasi. Kriteria minimum gambaran yang homogen pada mikrograf elektron. Jadi karena susah untuk mencari permunian virus itu sendiri, kriteria minimumnya itu kita mendapatkan gambaran yang sama antara virus satu dengan virus lain pada pengamatan di mikrograf elektron atau mikroskop elektron. Identifikasi partikel virus hanya dapat diperoleh dari sel atau jaringan terinfeksi. Partikel mengandung asam nukleat yang sekuensinya tidak sama dengan sekuens asam nukleat penjamu. Dinukleasikan partikel dalam kultur jaringan harus mengandung progeni. Sekian untuk materinya, semoga bermanfaat.